Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Kebijakan itu diterapkan selama sekitar 1 bulan ke depan. Selasa 5 Juli 2022, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hari ini sudah diumumkan naik PPKM dari pemerintah pusat dan Satgas Pusat kita akan berlakukan PPKM di level 2 di Kota Jakarta tanggal 5 Juli sampai 1 Agustus. Nah, Sobat Vidivisi, dengan adanya kenaikan kasus COVID-19 ini, yuk simak pembahasan seputar subvarian Omikron BA4 dan BA5 dari penjelasan Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Apa gejala subvarian Omikron BA4 dan BA5? Beberapa minggu terakhir kita sering dengar mengenai Omikron varian BA4 dan BA5. Teman-teman Vidivisi, ini sebetulnya adalah kurang lebih sama dengan teman-teman saudara-saudara sebelumnya. Ini tetap COVID-19. Gejala yang ditimbulkan, dia akan menyerang kepada sistem saluran pernafasan atas tentunya. Dimulai dari masuknya si partikel virus ke hidung kita, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Tentu gejala yang ditimbulkan adalah pertama, demam, sebagai reaksi imun sistem kita terhadap partikel atau virus masuk badan kita. Diikuti dengan suatu reaksi pertahanan tubuh kedua, yaitu hidung meler ataupun berlendir terus-menerus, flu-like syndrome yang didapatkan, dan juga gejala rasa tenggorokan yang tidak nyaman, karena adalah termasuk dari port de entry dari COVID-19 varian Omikron. Syukur alhamdulillah Omikron ini jarang sekali menimbulkan gejala berat, jadi jarang kita menemukan suatu kondisi yang sampai mengalami pneumonia atau radang infeksi pada paru-paru, kecuali pada kondisi-kondisi pasien dengan komorbid berat. Contohnya, diabetes tidak terkontrol, usia lanjut, beberapa kondisi penyakit lain yang membuat imun sistemnya turun. Tentu ini adalah kondisi-kondisi yang spesial. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan dengan varian-varian berikutnya. Tapi yang membedakan adalah pada Omikron, apalagi varian BA4, BA5 ini, gejala penghidu itu amat sangat jarang. Yang kita dapatkan adalah gejala ISPA biasa saja. Nah, bagaimana efektivitas vaksin sebelumnya, yaitu vaksin 1, 2, dan booster terhadap subvarian ini, Dok? Vaksinasi COVID-19 sebelumnya yang kita sudah lakukan, baik 1, 2, dan booster, ini sangat membantu untuk membentuk suatu antibodi atau imun sistem kita berdasarkan sel memori. Maksudnya, bahwa antibodi kita sudah mengenal bahwa COVID-19 seperti apa. Sudah pandai lah ibaratnya. Jadi kalau kita mengalami terpaparan oleh Omikron, termasuk varian BA4, BA5, insya Allah imun sistem kita dengan cepat siap siaga membentuk antibodi dalam waktu yang amat singkat untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Makanya untuk teman-teman Vidivisi yang sudah melakukan booster sampai vaksin ketiga ini, gejala-gejala yang dipaparkan oleh Omikron ini gejala yang sangat ringan. Itu yang makanya manfaat dari vaksinasi untuk 1, 2, dan booster ini sudah kita rasakan pada saat paparan dengan Omikron. Variasi B4 dan B5 ini dengan gejala yang ringan, bahkan sampai tidak bergejala. Kalau begitu, perlukah dilakukan dosis keempat? Vaksinasi tujuannya adalah reminder. Untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentu dengan berjalannya waktu, tentu paparan virus Omikron ataupun varian yang akan muncul dari COVID-19 tidak akan pernah hilang. COVID-19 ini diprediksi tidak akan pernah hilang, tidak akan punah. Tapi tetap akan mengalami mutasi-mutasi menjadi lebih banyak sehingga kemampuan daya virulensinya akan semakin lemah. Tapi kita nggak boleh lengah. Makanya ke depannya kita akan melakukan vaksinasi secara rutin terhadap COVID-19. Layaknya seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat mengenai SARS-CoV-1 yang corona pertama di 2012 itu sekarang sudah masuk ke dalam suatu vaksin yang reguler untuk setahun sekali. Begitu pula dengan COVID-19. Tidak heran jika nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan wajib untuk melakukan vaksinasi baik 6 bulan ataupun 1 tahun sekali, tergantung rekomendasi yang akan ditetapkan oleh para ilmuwan nanti. Bagi Sobat Vidivisi yang beraktivitas, jangan lupa untuk selalu pakai masker dan cuci tangan ya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.